Pernah nggak sih Anda kepikiran soal sosok diri Anda di masa depan nanti? Nah, kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan buat memahami hubungan kita yang, jujur aja, agak aneh sama mereka. Dan kenapa kita sering banget tanpa sadar justru menyabotase kebahagiaan mereka. Coba deh pikirin sebentar. Mungkin Anda bakal nanya soal kesehatan, kebahagiaan, atau mungkin penyesalan. Pertanyaan ini penting banget karena cara kita memandang sosok itu ternyata menentukan banyak sekali pilihan yang kita buat hari ini. Oke, ini metafora utama kita. Kita semua bisa kok melakukan perjalanan waktu di dalam pikiran buat ngebayangin diri kita di masa depan. Tapi ada satu masalah besar. Orang yang berdiri di seberang gerbang itu rasanya kayak orang asing. Yuk kita selami masalah ini lebih dalam. Kenapa ya orang yang paling penting buat kesuksesan jangka panjang kita, yaitu diri kita di masa depan, justru terasa seperti orang yang nggak kita kenal? Nah, ini dia inti masalahnya. Secara psikologis, kita tuh nggak mau berkorban buat orang asing kan? Jadi kalau diri Anda di masa depan itu rasanya kayak orang lain, kenapa juga Anda harus nabung buat mereka atau ngelewatin kue malam ini demi kesehatan mereka? Masuk akal kan? Jadi, kenapa kita bisa ngerasa gak nyambung kayak gini? Jawabannya tuh ada di filosofi kuno, dan yang bikin kaget ada di dalam struktur otak kita sendiri. Ceritanya gini, kalau sebuah kapal semua bagiannya diganti satu persatu seiring waktu, apakah itu masih kapal yang sama? Nah, pertanyaan yang sama juga berlaku buat kita. Sel-sel kita berganti, pikiran kita berubah, apa diri Anda yang berusia 60 tahun nanti masih benar-benar Anda? Ini mungkin kedengarannya cuma pertanyaan filosofis ya, tapi ilmu saraf modern nunjukin sesuatu yang mengejutkan. Otak kita setuju. Di level biologis, diri Anda di masa depan itu memang terlihat seperti orang lain. Ini luar biasa banget. Jadi para ilmuwan memindai otak orang dan menemukan bahwa saat kita mikirin diri kita yang sekarang, otak kita langsung nyala terang. Tapi pas disuruh mikirin diri kita 10 tahun dari sekarang, aktivitasnya langsung anjlok ke level yang sama persis kayak pas kita lagi mikirin orang asing, katakanlah seperti Matt Damon. Coba deh pikirin implikasinya. Ini bukan cuma sekedar perasaan, ini adalah fakta biologis. Secara saraf, otak Anda memproses diri Anda di masa depan pakai jalur yang sama seperti untuk orang lain. Dan kesadaran ini menjelaskan banyak sekali keputusan buruk yang kita buat. Jadi, apa konsekuensi nyata dari punya orang asing yang tinggal di masa depan kita? Hal ini ngebuat kita jatuh ke dalam jebakan yang sangat umum. Kita tuh nggak cuma ngelihat diri kita di masa depan sebagai orang lain, kita juga memperlakukan mereka kayak gitu. Dalam sebuah penelitian, orang rela minum cairan yang rasanya nggak enak, dalam jumlah yang jauh lebih banyak di masa depan daripada sekarang. Faktanya, jumlah yang mereka bebankan ke diri masa depan mereka itu hampir sama dengan jumlah yang mereka bebankan ke orang asing. Kita tega banget ngasih tugas yang nggak enak ke mereka. Kutipan ini, wah pas banget. Kita tuh emang udah terprogram buat pengen kepuasan instan. Es krim yang ada di hadapan Anda sekarang ini rasanya jauh lebih nyata daripada kesehatan Anda yang abstrak di masa depan. Penelitian nunjukin hal ini berulang kali. Waktu kita milih cemilan buat minggu depan, kita pilih pisang yang sehat. Tapi pas milih buat sekarang, kita langsung ambil coklat. Kita punya niat terbaik buat si orang asing di masa depan itu, tapi kita selalu manjain diri kita yang sekarang. Oke, kita sudah paham masalahnya. Kabar baiknya adalah kita bisa memperbaikinya. Ada cara-cara praktis buat menjembatani kesenjangan ini dan mulai berteman dengan diri Anda di masa depan. Semuanya bisa diringkas jadi 3 strategi utama. Kita perlu memvisualisasikan mereka, berbicara dengan mereka, dan belajar berpikir mundur dari akhir. Kekuatan visualisasi itu beneran nyata loh. Bayangin ini, ketika para peneliti nunjukin ke orang-orang gambar diri mereka yang diedit jadi lebih tua, tiba-tiba mereka mulai nabung lebih banyak buat pensiun. Kenapa? Karena si orang asing itu mendadak jadi nyata. Orang itu adalah Anda. Coba dia lakuin ini, tulis surat untuk diri Anda 10 tahun dari sekarang. Tindakan sederhana ini maksa Anda buat benar-benar mikirin harapan dan impian Anda. Ini ngebangun jembatan emosional, ngubah diri masa depan Anda dari sebuah ide abstrak jadi seseorang yang benar-benar Anda pedulikan. Ini adalah trik mental yang kuat banget. Daripada bertanya, gimana caranya gue bisa sampai ke tujuan itu, mulailah dari tujuan Anda. Bayangin Anda udah berhasil. Terus tanya diri sendiri, apa langkah terakhir yang gue ambil buat sampai di sini? Lalu langkah sebelumnya, perjalanan waktu terbalik ini bikin masa depan terasa jauh lebih dekat. Jadi, ini dia intinya.
Diri masa depan Anda bukanlah takdir, melainkan sebuah proyek yang sedang Anda bangun saat ini. Mereka adalah hasil dari ribuan pilihan-pilihan kecil yang Anda buat. Jadi, coba pikirkan, pilihan kecil apa yang akan Anda buat hari ini sebagai hadiah untuk orang asing yang menanti Anda di seberang gerbang itu?